Saudara, sebelum kami memulai pembahasan, ada 14 orang yang ditahan oleh Satuan Polres Simalungun di Sumatera Utara karena diduga ikut terlibat dalam perdagangan bayi. Dalam penangkapan ini juga turut ditemukan 4 anak yang belum sempat diperjualbelikan. Lentina Panjaitan, salah satu tersangka penjual anak yang terlibat sindikat di Simalungun, Sumatera Utara. Dengan berdalih ingin memberikan kehidupan yang lebih layak kepada anak-anaknya, ia mengaku sudah menjual 3 anak kandungnya. Kedua, ya itulah Pak. Satu 1.400.000 itu. Terus yang terakhir? Terakhir aku cuma sedikitnya Pak. Berapa kira-kira sih? 300.000-nya Pak. Itu aja yang aku terima, nggak ada lainnya. Itu kan dari ini udah yang ketiga kali ya, kakak. Itu motivasinya sebenarnya karena memang suatu keadaan atau memang ada lain hal? Memang karena keadaanku pas aku nggak megang uang Pak. Namanya orang susah kan. Selama ini kerjanya apa? Ya, di kafe 5 sana Pak. Sehari-hari Lentina bekerja sebagai pelayan kafe. Kini ia ditahan di Mapolsek Tanah Jawa, Simalungun, dan terancam hukuman pidana selama 15 tahun penjara. Sementara itu sebuah rumah yang diduga sebagai tempat bersalin dengan dibantu bidan bernama Hot Mariana yang sudah menjadi tersangka telah ditutup. Berkedok sebagai warung kopi, rumah yang berada di pinggir jalan ini menjadi praktik penjualan anak. Satuan Polres Simalungun Sumatera Utara akhirnya menahan 14 orang tersangka yang diduga terlibat dalam sindikat perdagangan bayi. Dalam penangkapan ini juga turut ditemukan 4 anak yang belum sempat diperjualbelikan. Dari 4 anak yang ditemukan, diketahui salah satunya masih berumur 11 hari. Tim Liputan Kompas TV. Nah, saudara, untuk membahas sudah sejauh mana perlindungan terhadap anak-anak kita, mengapa masih terjadi perdagangan anak atau bayi ini, sudah hadir bersama kami di studio Komisioner KPAI Susanto, kemudian juga hadir Ibu Erlinda dari Indonesian Child Protection Watch, dan nanti juga saya sapa dulu. Selamat pagi Bu Erlinda dan Pak Susanto. Selamat pagi Mas. Iya, terima kasih, kita akan segera membahas ini, tapi kita juga tersambung melalui line telepon dengan Kapolres Simalungun Sumatera Utara, AKBP Marudut Liberty Panjaitan. Selamat pagi Pak Marudut. Selamat pagi Pak Bayu. Ya, terima kasih sudah bergabung Pak. Pak Marudut, tolong sampaikan kepada kami perkembangan terkini dari apa yang terjadi di Simalungun, perdagangan bayi ini. Silakan. Perdagangan bayi yang ada di Simalungun, tepatnya di Desa Tonduan, Kecamatan Tanah Jawa, sudah berlangsung selama 7 tahun. Selama 7 tahun, di mana para penjual bayi adalah ibu-ibu atau anak-anak gadis yang pelayan kafe serta dia merupakan pramusaji di kafe tersebut. Seperti LP. LP itu sudah dari 2013 sudah 3 kali melahirkan, tapi tiga bayi itu, 3 anak itu semuanya seberang kepada orang lain dan diperjualbelikan. Terakhir umur 11 hari saat kita temukan. Adapun kejadian ini adalah berkat laporan dari masyarakat tanggal 31 Juli 2017, di mana melaporkan bahwa ada seorang pelayan kafe yang tadinya perutnya sudah besar banget atau berbadan 2, tiba-tiba masih setelah 2 hari dia masih bekerja di situ, tapi anaknya tidak ada di situ, sehingga memberikan laporan kepada kepolisian, sehingga dalam hal ini Polsek Tanah Jawa langsung menyisir lokasi tersebut dan menemui Ibu LP yang menjual bayinya tersebut, dan diadakan interview dan didapat bukti surat pernyataan sama surat untuk mengadopsi anak dari anak LP tersebut. Ya, apa alasan Ibu LP ini Pak Marudut ketika diperiksa? Untuk memberikan kehidupan yang lebih layak, dan alasannya bahwa suaminya tidak ada. Berapa uang yang diterima oleh Ibu LP untuk memberikan anaknya ini kepada orang lain? Bervariasi Pak ya, ada yang 7 juta, ada yang 15 juta. Dengan jajaran Bapak, kemudian Pak Marudut,
apa saja yang kemudian dari Ibu LP ini ditarik ke belakang dari penyidikan ini, kemudian adakah yang sudah diperiksa lagi, akan diperiksa atau sudah dijadikan tersangka? Sampai saat ini sudah 14 orang kita buat tersangka, baik itu dukun beranaknya, bidannya, dan si ibu dan si yang mengadopsi. Karena mereka tidak melakukan proses adopsi yang benar sesuai dengan hukum. Ya, boleh tahu Pak, ini orang Indonesia juga begitu dari kota di Sumatera Utara atau dari luar Sumatera Utara yang membeli bayi dari Ibu LP? Oke, untuk yang membeli sampai saat ini kita masih kita dapatin dari dalam negeri, ya, dari kecamatan Tanah Jawa, dan saat ini sudah ada crossing seberang sampai ke Batam, dan Batam lagi kita kembangin dan untuk lagi kita ambil. Ya, Pak Marudut, dengan kasus ini apakah ini akan dikembangkan untuk melihat lebih jauh bahwa ini juga terjadi sudah bertahun-tahun di daerah Simalungun begitu? Apakah ini akan dikembangkan sehingga dilihat sejauh mana? Jangan-jangan ini sudah menjadi semacam sindikat yang berjalan terus. Kali ini aja ketahuan begitu. Jadi di sini Mas, ini udah berjalan lama. Ya. Berjalan lama, dan ini juga saat ini dilaporkan juga sewaktu dilaporkan ini dalam penyelidikan. Masih dalam penyelidikan. Di mana ini akan kita kembangkan terus sampai kemana-mana aja si bidan atau dukun beranak itu menjual anak yang dijual di tempat praktek penjualan bayi tersebut. Baik, Pak Susanto dari KPAI juga ingin bertanya, Pak Marudut. Pak Susanto silakan. Ya, selamat pagi Pak Marudut. Selamat pagi Pak. Ya, tadi Pak Marudut menyampaikan bahwa perdagangan bayi ini kan sudah berlangsung lama ya. Saya ingin mengetahui sebenarnya modusnya sama enggak ketika sekitar 7 tahun seperti apa yang disampaikan Bapak tadi dengan sindikat yang Bapak ungkap saat ini? Ya, saat ini kita temukan ya Pak ya, bahwa si penjual ataupun si ibu ini adalah pelayan kafe yang bekerja sebagai pelayan kafe yang resminya pelayan kafe, tapi di tempat kafe tersebut ada membuka praktek tamu saji. Dan berdasarkan laporan dari masyarakat bahwa ini sudah berlangsung lama. Setelah disampaikan oleh masyarakat ini sudah berlangsung lama, kita kembangin, kita urut ya. Ternyata dari satu bayi, dari satu ibu sudah 3 kali melahirkan dari 2013 dan 3-tiganya sudah diperjualbelikan. Dan saat ini juga ada kita amankan 1 balita yang diperjualbelikan. Ya, jadi kira-kira motifnya bisa saja sama ya, Ibu Erlinda? Ya, selamat pagi Pak Kapolres. Selamat pagi Bu Erlinda. Sebelumnya saya mengucapkan selamat jajaran Polres dan Polda Sumatera Utara atas terbongkarnya sindikat penjualan anak ini. Yang ingin saya diskusikan, apakah dari pihak jajaran Polres khususnya dan Polda Sumatera Utara ini tidak hanya pada pelaku yang menjual bayi atau anak ini, tapi juga akan mengembangkan kasus ini kepada penyalur maupun penadah. Dalam arti kata, ini transaksi dalam tanda kutip seperti perdagangan yang kita tahu, tapi ini adalah human, kemanusiaan yang diperdagangkan, anak. Pasti ada yang menerima, jadi ada yang membeli, ada yang menjual. Apakah yang membeli ini dan yang menyalurkan dalam arti kata kayak agen itu pun juga akan diberikan sanksi sesuai dengan undang-undang pidana kita atau seperti apa nanti jajaran dari timnya Bapak? Oke, si pemilik dalam hal ini juga sudah ada kita tahan. Yang mengadopsi atau yang menada sudah ada kita amankan Ibu. Oh begitu ya, jadi memang mengarah ke sana. Baik, Siap. Pak Marudut dan jajaran, terima kasih banyak. Apresiasi sekali lagi mewakili masyarakat bahwa hal-hal semacam ini nanti akan terus dikembangkan dan apapun mudah-mudahan kita tahu bahwa ini sudah melanggar hukum. Pak Marudut Liberty Panjaitan, terima kasih sudah bergabung dari Simalungun, Sumatera Utara di kesempatan pagi hari ini. Nah, Mbak Erlinda sama Pak Susanto, dari apa yang disampaikan Pak Marudut berkaitan dengan kasus yang kemudian disorot oleh media ini sepertinya seperti biasa begitu, menjual bayinya saja begitu. Dan terjadi pembiaran. Dan kemudian seperti baru ketahuan begitu, padahal sudah 7 tahun ternyata. Ini saya satu-satu dulu, Pak Susanto dan Mbak Erlinda. Ini tidak boleh kan ya? Ini melanggar hukum kan? Betul. Di Indonesia begitu?
Ya, memang ada beberapa titik sebenarnya yang sebenarnya bisa diidentifikasi ya masyarakat melakukan tindakan seperti itu. Ada kota-kota lain maksudnya? Ada beberapa Pak titik, Susanto? tapi memang tidak perlu saya sebutkan karena ini bagian juga data yang kita simpan di Komisi Perlindungan Indonesia sebagai ikhtiar untuk mengungkap kasus-kasus kejahatan besar terkait dengan perdagangan anak. Ini adalah satu modus operandi di dalam kejahatan perdagangan anak yang sebenarnya bisa dikembangkan. Kalau dilihat dari sisi modus yang berkembang saat ini, kasus perdagangan anak itu sebenarnya ada beberapa modus misalnya. Ya. Satu, karena merasa bahwa suami tidak bertanggung jawab, kemudian melakukan tindakan itu. Kedua, ada yang mengatakan bahwa ini faktor ekonomi, sehingga Seperti Ibu seolah-olah LP melegalkan ini. itu, Ya. gitu ya. Yang ketiga, ada beberapa kasus yang terjadi khawatir ada pengadilan sosial, malu, aib, dan lain sebagainya. Sehingga yang bersangkutan memilih jalan itu. Yang keempat, dalam beberapa kasus memang murni untuk mendapatkan uang gitu ya. Ya. Kalau semangatnya seperti ini ya tentu bukan pendekatan advokasi, tetapi juga penting harus melakukan pendekatan pidana yang tentu harus dimaksimalkan ya. Apapun alasan yang disebutkan tadi oleh Pak Susanto, ini kemudian dimanfaatkan oleh sekelompok orang, sebutlah kemudian dia menjadi penada atau menjadi sindikat, menjadi perantara. Ini banyak, Mbak Erlinda, di Indonesia. Iya. Anda terus mengamati soal-soal anak Betul sekali bahwa ada beberapa highlight yang di sini kita harus edukasi masyarakat. Yang pertama adalah terjadi pembiaran. Karena sebenarnya perdagangan manusia ataupun spesialnya anak ini bukan yang pertama kali. Anda menyebut pembiaran berarti ada orang yang sebetulnya tahu Kalau tapi kami katakan anggap bahwa maklum begitu. pemerintah daerah kami anggap sudah melakukan suatu kelalaian. Dalam arti kata pemerintah pusat sudah sangat kencang untuk melakukan suatu program-program yang meminimais terjadinya perdagangan anak. Karena perdagangan anak ini adalah kekejaman kemanusiaan. Kenapa pemerintah daerah? Namun pemerintah daerah seolah-olah lalai. Mengapa? Kenapa kami katakan pembiaran? Yang pertama, sudah 7 tahun, kemana pemerintah daerah untuk mengedukasi bahwa apa yang dilakukan masyarakat ini, yang seperti tadi katakan Mas Bayu atau Mas Susanto katakan bahwa masyarakat menganggap ini sesuatu hal yang biasa loh. Ya kan? Misalnya di tempat-tempat lain kita tahu ada namanya ijon. Di mana seseorang perempuan sedang hamil, oke nanti saya ambil karena dan alasan persalinan dan sebagainya. Kemana pemerintah daerah yang harusnya Jadi sudah punya, dipesan anaknya, iya, itu nanti untuk itu saya. sangat banyak di kota lain. Oh. Dan saya yakin seperti tadi keterangannya Pak Kapolres kan terjadi semacam itu. Yang pertama pembiaran akibat dari tidak ada edukasi yang secara masif yang dilakukan oleh pemerintah daerah agar masyarakat mengetahui ini adalah pelanggaran pidana yang pertama. Yang kedua adalah pelanggaran kemanusiaan itu sendiri. Ya. Ya kan? Yang ketiga, memutus mata rantai terhadap keluarga tadi. Nah, yang kedua, edukasi tidak ada, penegakan hukum pun juga sangat minim. Terkadang kita katakan udahlah kasihan, kan ekonomi. Pembiaran akibat karena rasa kasihan ini menjadi tanda kutip semacam culture yang baru di kita. Yang kemudian dimanfaatkan. Yang kemudian dimanfaatkan. Sementara kewajiban negara harusnya tegas terhadap orang-orang yang menyalurkan dan yang menerima. Ya. Menerima dengan alasan apapun karena Kementerian Sosial melalui dinas sosialnya sudah ada adopsi-adopsi yang sesuai dengan regulasi. Ada yang legal ya. Ada yang legal. Artinya apa? Jangan kita pembiaran seperti ini kita diamkan karena akan terjadi seperti narkoba nantinya. Kita tidak berharap ini akan menjadi darurat perdagangan kemanusiaan atau perdagangan anak. Cukup narkobanya menjadi darurat dan cukup sebagai kekerasan seksual. Baik. Sementara perdagangan anak, kalau dia hanya bayi masih tidak terlampau banyak complicatednya, tapi pada saat dia anak remaja dan yang lainnya ini sangat complicated.